Pernahkah kamu bermimpi dan merasa semuanya terlalu nyata? Seolah dunia yang kamu pijak bukan hanya mimpi, tapi pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Malam ini, kita akan mengikuti kisah seorang gadis bernama Raya. Di tengah gelapnya langit Jakarta, ia memasuki dunia yang tak pernah benar-benar tidur. Sebuah dunia di mana mimpi bisa dibentuk, dimanipulasi, dan menjadi medan pertempuran pikiran. Selamat datang di cerita arsitek mimpi. Langit malam di Jakarta tak pernah sepenuhnya gelap. Gemerlap lampu jalan dan suara knalpot tetap bersahutan bahkan setelah tengah malam. Tapi bagi Raya, dunia itu sudah memudar saat matanya tertutup. Ia kembali ke tempat yang sama, sebuah bangunan tak selesai, melayang di atas lautan kabut. Dia berjalan di koridor tak berujung. Setiap langkah seperti menggema tanpa arah. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Di ujung lorong, sosok pria berjas hitam menunggunya. Kau sadar kau sedang bermimpi bukan? Raya berhenti. Dadanya sesak. Apa maksudmu? Lucid dreaming, jawab pria itu tenang. Mimpi sadar, dan kau sedang melakukannya. Kilasan memori melintas di benaknya, artikel yang ia baca tentang REM sleep, tentang prefrontal cortex yang mati saat tidur, tentang bagaimana mimpi bisa menjadi panggung bagi keinginan terdalam. Teori Freud, eksperimen Matthew Walker, eksperimen bau cemara, semua kembali begitu saja. Ini bukan mimpi biasa, gumamnya. Pria itu tersenyum. Kau dipilih Raya. Kami butuh arsitek untuk membangun mimpi dan menyusup ke dalamnya. Bukan untuk mencuri, tapi untuk menanamkan ide. Seperti dalam film Inception. Hanya saja ini bukan fiksi. Dan kalau aku menolak, tanya Raya, maka kau akan terus bermimpi. Dan tak pernah bangun. Raya terbangun dengan napas tersengal. Matanya menyapu sekeliling kamar. Lampu malam masih menyala temaram. Suara kipas angin berdengung pelan. Tapi perasaan itu masih tertinggal rasa sadar dalam mimpi. Rasa takut. Dan kata-kata pria itu, kami butuh arsitek. Hari itu, ia tak bisa fokus. Setiap suara, bau, dan cahaya terasa lebih kuat dari biasanya. Di sela pekerjaannya sebagai asisten riset neuroscience, pikirannya terus kembali pada mimpi semalam. Apakah mungkin ia mengalami lucid dream sungguhan? Malamnya, ia kembali mencari. Buku catatan mimpi yang selama ini diabaikannya dibuka kembali. Ia mencatat setiap detail. Bangunan mengambang, lorong panjang, pria berjubah hitam, kalimat yang diucapkan. Ia menulis, aku sadar aku bermimpi, aku bisa memilih, aku bisa membangun. Dan malam itu, ia mencoba lagi. Ia memakai teknik yang pernah diajarkan dosennya saat praktikum tentang gelombang otak. Realitas cek. Ia menyalakan lampu merah kecil di kamarnya, lalu menyetel suara lembut dari biola elektronik. Sebuah eksperimen yang dulu hanya dilihat di jurnal Northwestern University. Tak lama, ia tertidur. Di dalam mimpinya, Raya berdiri di ruangan putih bersih, tak berdinding. Namun kali ini, ada suara biola samar di kejauhan. Ia mengangkat tangannya tembus cahaya. Jantungnya berdegup cepat. Ini mimpi, bisiknya. Dan aku sadar. Tiba-tiba, layar holografik muncul di hadapannya. Seperti sistem komputer. Tertulis, 2+1 sama dengan, ia menggerakkan matanya ke kanan, lalu kiri kode yang ia latih sebelumnya sebagai jawaban, 3. Dan di kejauhan, pria berjas hitam itu kembali muncul. Selamat datang di sesi pertama Raya. Kau lulus. Sekarang kau bisa belajar membangun. Apa ini semacam pelatihan? Ini eksperimen? Kau adalah subjek yang sadar di dalam mimpinya. Kami akan menguji sejauh mana otak manusia bisa membangun realitas sendiri. Dan kau akan membuktikan bahwa mimpi bukan hanya mimpi. Raya berdiri di tengah ruang kosong yang perlahan berubah bentuk. Di bawah kakinya, ubin putih menjelma menjadi batu bata tua. Dinding tumbuh menjulang. Dan langit-langit terbuka memperlihatkan langit senja yang tak dikenal. Ia tak pernah membayangkan bisa mendesain mimpi. Tapi saat ini, ia membangun tanpa menyentuh apapun. Bayangkan bentuknya. Suara pria berjas hitam itu terdengar, walau ia tak melihat sosoknya. Pikirkan teksturnya. Wujudkan. Raya mengingat sketsa masa kecilnya, sebuah rumah kayu di pinggir danau. Detik berikutnya, rumah itu berdiri di hadapannya. Sempurna. Setiap ukiran jendela, derit lantai kayu, bau rumput basah, semua nyata. Aku bisa, bisiknya kagum. Itu kemampuan dasar dari dream architecture, jawab suara itu. Tapi tantangan sebenarnya adalah menjaga struktur tetap stabil ketika bawah sadarmu mulai menyerang balik. Belum sempat ia bertanya, bumi berguncang. Rumah reyot itu retak. Langit menghitam. Sosok-sosok tak bernama muncul dari balik kabut tanpa wajah. Namun bermata merah menyala. Ini siapa mereka? Representasi dari memorimu yang belum selesai. Trauma yang terkunci. Ketakutan yang ditekan. Sosok itu berlari ke arahnya. Raya panik. Ia mencoba membayangkan tembok pelindung, kubah, apa saja.
dan sebuah dinding energi membentuk dirinya dalam sekejap, mendorong balik makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba, semuanya hening. Raya tersungkur, napasnya memburu. Ia merasa seperti barusan bertarung dalam perang yang tak terlihat. Jika kau tak belajar mengendalikan bawah sadarmu, suara itu kini lebih dekat, kau tak akan bisa membedakan lagi, mana mimpi, mana kenyataan. Kenapa ini penting? Tanya Raya putus asa. Apa yang kalian inginkan dari semua ini? Karena kami sedang menyiapkanmu untuk misi sesungguhnya. Inception. Raya duduk di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi layar holografik yang melayang di udara. Di seberangnya, pria berjas hitam itu, yang kini memperkenalkan diri sebagai Dr. Lut, menatapnya dengan mata yang tajam tapi tenang. Kau akan masuk ke dalam mimpi seseorang malam ini, katanya. Targetnya, Arif, pasien kami yang mengalami trauma masa kecil dan tidak bisa melanjutkan pengobatan. Kami ingin menanamkan satu ide sederhana. Apa itu? Bahwa ia aman. Raya mengernyit. Bukankah itu tugas psikolog? Psikolog bicara pada kesadaran. Kita akan bicara langsung ke bawah sadarnya. Dr. Lut lalu membuka sebuah kotak logam kecil. Di dalamnya, masker tidur, elektroda kecil, dan botol kaca berisi cairan bening. Ini aroma kayu cemara. Dalam eksperimen kami, aroma ini memicu memori tentang tempat yang menenangkan, terutama alam dan binatang. Kau akan membawanya ke sana. Raya mengenakan alat-alat itu. Ia berbaring di tempat tidur eksperimen. Lampu-lampu mulai redup. Suara violin klasik diputar pelan. Di layar, grafik EEG-nya mulai menurun perlahan. Ia masuk tahap tidur dalam. REM aktif. Transfer dimulai. Ia terbangun dalam mimpi. Ia berdiri di tengah padang hijau luas. Di kejauhan, seorang anak laki-laki duduk di bawah pohon cemara besar, memeluk seekor kucing kecil. Wajah anak itu penuh luka. Matanya ketakutan. Arif, tanya Raya hati-hati. Anak itu menoleh cepat. Panik. Lalu kabut turun. Dunia mulai goyah. Dia menolakmu, suara Dr. Lut terdengar entah dari mana. Dia belum siap. Kau harus menstabilkan mimpi ini. Raya membuka botol aroma kayu cemara dan menyemprotkannya di udara. Perlahan kabut menipis. Warna rumput kembali cerah. Anak itu mulai tenang. Raya mendekat, lalu duduk di sampingnya. Tak ada yang bisa menyakitimu di sini. Kau yang punya kendali. Benarkah? Tanya Arif, suaranya lirih. Raya mengangguk. Ini hanya mimpi. Tapi di dalamnya kita bisa memilih rasa aman. Anak itu menatap langit. Aku ingin pulang. Lalu dunia hancur berputar seperti kaleidoskop pecah. Raya terbangun di ruangan eksperimen. Nafasnya tersengal. Kau berhasil, kata Dr. Lut. Bagaimana bisa kau tahu? Ia menunjuk ke layar EEG, dan EOG. Kami melihat reaksinya. Gelombang otaknya stabil saat aroma cemara diberikan. Setelah bangun, Arif menyebut satu kalimat baru. Apa? Aku merasa sedikit lebih aman. Sudah 3 hari sejak misi pertama, dan Raya belum bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, dunia yang ia masuki terasa salah. Jam-jam digital bergerak mundur. Cermin tidak memantulkan apapun. Dan kadang, ia merasa seperti sedang diawasi, bahkan dalam dunia nyata. Suatu sore, saat menunggu kereta, ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela stasiun. Wajahnya tersenyum sendiri, tapi tubuhnya tidak. Seketika, jantungnya mencelos. Aku belum bangun ya, bisiknya. Ponselnya berdering. Dr. Lut, kita perlu bicara, katanya langsung. Datanglah ke lab, ada sesuatu yang harus kau lihat. Di ruang observasi, Dr. Lut memperlihatkan hasil scan tidur terakhir Raya. Lihat ini, katanya sambil menunjuk grafik EEG. Fase REM-mu terlalu panjang, terlalu dalam. Otakmu mulai menunjukkan gejala yang kami sebut REM dissociation. Sebagian dari kesadaranmu menolak keluar dari mimpi. Aku terjebak? Belum, tapi itu mungkin terjadi. Raya duduk lemas. Kenapa tidak kau hentikan? Kami mencoba, tapi kau punya koneksi yang lebih kuat dari subjek manapun yang pernah kami uji. Ia memutar rekaman dari sesi mimpi terakhir Raya. Ada suara samar yang terekam. Ini bukan hanya milikmu. Kau sedang membuka pintu yang lain. Suara siapa itu? Tanya Raya dengan ngeri. Dr. Lut tidak menjawab. Ia hanya menatap layar dalam diam. Malam itu, Raya memutuskan untuk melawan balik. Ia mengaktifkan semua sensor, menyemprotkan aroma lavender bukan cemara untuk memicu memori baru. Lalu ia tertidur dengan niat satu. Menemukan sumber suara itu. Ia tiba di dunia yang asing, kota yang tak berujung, jalanan melingkar tanpa akhir, bangunan melayang, langit berdetak seperti jam rusak. Di tengah kota itu, cermin raksasa yang retak. Raya menyentuh cermin, dan pantulannya berbicara lebih dulu. Kau kira ini tentang menyembuhkan orang lain? Tidak Raya, ini tentang dirimu. Tiba-tiba, wajah dalam cermin berubah menjadi dirinya, tapi lebih tua, dengan mata yang kelam dan kosong.
Kau membuka terlalu banyak pintu. Cermin pecah. Gelombang cahaya menyerapnya. Lalu gelap. Raya duduk di ruang observasi, menatap layar EEG miliknya yang merekam gelombang RM terakhir. Di layar, tampak grafik yang naik turun liar, tidak seperti sebelumnya. Ada pola baru, tak dikenal, fraktal, berulang, terstruktur. Ini bukan mimpi biasa, bisik Dr. Lut dari balik kaca. Kau menyentuh gerbang ketiga. Gerbang apa? Tanya Raya. Lapisan terdalam dari kesadaran manusia yang tidak bisa dibentuk oleh logika, hanya oleh trauma. Mimpi-mimpi itu bukan milikmu lagi. Kau sedang menjelajahi milik orang lain. Raya membeku. Ia teringat pada suara dalam cermin. Kau membuka terlalu banyak pintu. Malamnya, Raya menyiapkan sesi mandiri. Ia mengaktifkan perangkat tapi mematikan koneksi ke server pusat. Ia ingin masuk tanpa pantauan. Aroma yang ia pilih kali ini bukan cemara, bukan lavender, tapi bau rumah ibunya. Serpihan kayu jati dan dupa. Ketika ia tertidur, ia langsung berada di rumah lamanya. Lengkap, karpet biru yang sobek, bingkai foto keluarga yang miring, tapi semuanya terasa diam. Seperti museum. Raya, suara itu lirih. Ia menoleh. Seorang wanita berdiri di dapur, rambut digelung, matanya sayu. Ibu, bisik Raya. Tapi sebelum ia bisa mendekat, sosok itu runtuh menjadi serpihan debu. Rumah pun mulai runtuh. Kenapa aku ingat ini sekarang, teriak Raya. Lalu, sebuah pintu muncul di hadapannya. Hitam, tertutup rapat. Di atasnya tertulis, gerbang ketiga. Dari balik pintu, suara pria terdengar, bukan Dr. Lut. Kau adalah bagian dari proyek ini jauh sebelum kau sadar. Mimpi-mimpimu bukan mimpi. Mereka rekaman. Kami hanya menunggu kau membuka kembali memori yang kami kunci. Raya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia berlari ke lab, tapi layar observasi gelap. Semua file mimpi hilang. Bahkan, nama Raya Maheswari tak ditemukan dalam sistem. Hanya satu catatan yang tertinggal di layar hitam. Inception berhasil. Subjek telah kembali ke asal.